ataupun sahabat Asatifi yang dimuliakan Allah, kalau kita tarik ke belakang lagi ke sejarah para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, kita akan menemukan juga ada satu fenomena yang sangat unik. Ketika kita membahas ataupun mengupas tentang bagaimana sejarah Nabi Syuaib alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Syuaib kepada kaumnya Nabi Syuaib sendiri yang bernama kaum Madyan. Dan kaum Madyan ini digambarkan sebagai kaum yang kehidupan masyarakatnya, kesejahteraannya sangat baik sekali. Ekonominya sangat mapan. Betapa tidak? Karena umumnya mereka adalah para entrepreneur, mereka adalah para pedagang, mereka adalah para pebisnis, dan mereka adalah orang-orang yang sukses. Rumah mereka megah-megah, harta mereka melimpah ruah. Ya, tetapi ternyata di balik kemegahan rumah mereka, di balik banyaknya harta mereka, di balik kesejahteraan mereka yang sangat luar biasa, ternyata mereka menyimpan satu rahasia tersembunyi yang kemudian oleh karena itulah Allah mengutus Nabiullah Syuaib alaihi salam kepada kaumnya tersebut, yaitu kaum Madyan. Apa rahasianya? Rahasianya adalah bahwa ternyata kaum Madyan ini merupakan kaum pedagang yang suka berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Syuaib khusus, yang salah satu risalah yang ditugaskan Allah untuk disampaikan kepada kaum Madyan oleh Nabi Syuaib adalah memperbaiki muamalah, perilaku, transaksi bisnis. Jangan sampai transaksinya itu menjadi transaksi yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menjadi sebab hilangnya keberkahan. Ibaratnya dengan kata lain, buat apa punya rumah yang megah, harta yang banyak, kesejahteraan ekonomi masyarakatnya tinggi, tetapi ketika keberkahannya hilang, maka itu seolah tidak ada makna sama sekali. Maka kemudian Nabi Syuaib mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi Syuaib pun sebagaimana digambarkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman kepada kita, wa ila madyana akhahum Syuaiba. Dan kepada penduduk Madyan kami utus saudara mereka sendiri yang bernama Nabi Syuaib. Apa risalah ataupun pesan yang dibawa oleh Nabi Syuaib kepada kaum Madyan? Ya faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Pesannya satu, untuk apa? Untuk wahai kaumku, sembahlah Allah yang sesungguhnya tidak ada Tuhan bagi kalian di alam semesta ini, di dunia ini, kecuali hanya Dia, Allah. Itu adalah pondasi dasar utamanya. Nah, barulah kemudian Nabi Syuaib memasuki daripada pesan yang berikutnya, yang juga merupakan konsekuensi dari penyembahan kita kepada Allah. Apa kata Nabi? Nabi Syuaib ya kepada kaumnya, fa'auful kaila wal mizana wala tabkhassun nasa asya'ahum. Sempurnakanlah takaran-takaran dan timbangan-timbangan, dan janganlah kalian mencurangi hak-hak manusia sedikit pun. Nabi Syuaib barulah memberikan nasihat kepada mereka bahwa implementasi iman dan ubudiyah kepada Allah, ya, itu bukan hanya sekedar kita sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tercermin bagaimana kita berperilaku terhadap sesama manusia dengan jujur, dengan adil, tidak curang, tidak culas, tidak menipu, tidak membohongi, dalam rangka untuk kemaslahatan kita bersama-sama, karena kita hidup di dunia ini secara bersama-sama dengan tujuan yang sama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga tidak boleh seseorang mencurangi orang yang lain, demikian seterusnya. Sungguh indah sesungguhnya risalah yang dibawa oleh Nabiullah Syuaib alaihi salam kepada kaumnya.